Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Lutfia Herani Pane, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Pada video ini saya akan mereaksikan sebuah video mengenai sejarah kota Pontianak dan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dari channel Anom Pangaruh. Nah, untuk sekilas info, jadi Kesultanan Al-Qadriyah atau yang dikenal dengan Kesultanan Pontianak ini merupakan salah satu kesultanan Islam di Nusantara yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Sultanan ini didirikan pada tanggal 23 Oktober tahun 1771 Masehi. Sultanan Qadriyah ini berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan Barat. Adapun keunikannya yaitu kesultanan ini didirikan oleh dinasti campuran Melayu antara Arab Melayu, Bugis, dan Dayak. Dan juga kesultanan ini termasuk kesultanan termuda di Nusantara. Untuk lebih lanjut, mari sama-sama kita saksikan videonya. Banyak dari kita yang tidak mengetahui tentang Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang mendirikan Kesultanan Pontianak. Syarif Abdurrahman Al-Qadri bin Sayyid Al-Habib Hussein Al-Qadri Jamalul Lail, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sultan Syarif Abdurrahman. Ia lahir di Kerajaan Matan, sekarang dikenal dengan nama Ketapang. Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah putra asli Kalimantan Barat. Ayah Syarif Abdurrahman Al-Qadri yaitu Sayyid Habib Hussein Al-Qadri, seorang keturunan Arab yang telah menjadi warga Kerajaan Matan. Ibu Syarif Abdurrahman Al-Qadri yaitu Nyai Tua. Nyai Tua adalah seorang putri dari Kerajaan Matan. Ayah Syarif Abdurrahman menjadi ulama Islam di Kerajaan Matan selama 17 tahun. Kemudian ayah Syarif Abdurrahman pindah ke Mempawah. Lahir di Kerajaan Matan, yang sekarang ini berubah namanya menjadi Ketapang. Ia merupakan putra asli Kalimantan dari pasangan Habib Hussein Al-Qadri, yang merupakan seorang kadi atau hakim di Kerajaan Matan, dan Nyai Tua yang merupakan putri dari Kerajaan Matan. Nah, di video tadi disebutkan bahwa setelah dari Matan, kemudian Habib Hussein ini pindah ke Mempawah. Dalam literatur yang ditulis oleh Alvan Firmanto, di Matan, Habib Hussein ini tinggal selama 17 tahun. Kemudian ia beserta keluarganya pindah ke Mempawah atas permintaan dari Opu Dayang Manambo dari Kerajaan Mempawah. Syarif Abdurrahman bergelar pangeran karena ia adalah putra Tuan Besar Mempawah. Syarif Abdurrahman menikah dengan Putri Chandramidi, putri dari Raja Opu Daeng Manambon. Dari penjelasan tersebut terkuak bahwa Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah putra asli Kalimantan Barat, putra dari seorang ulama Islam, Habib Hussein Al-Qadri. Ibunya seorang putri dari Kerajaan Matan. Istrinya seorang putri dari Kerajaan Mempawah. Syarif Abdurrahman itu menikahinya di usia 18 tahun. Nah, dari pernikahannya inilah yang memperkuat kedudukan Habib Hussein bagi rakyat dan Kerajaan Mempawah, serta hubungan politik dengan Kerajaan Matan, Mempawah, dan Kerajaan Luwu, yaitu asal dari Opu Dayang Manambo. Ketika Syarif Abdurrahman Al-Qadri tumbuh dewasa, ia gemar berlayar, bertahun-tahun berlayar untuk berdagang. Hingga kemudian ia pulang dengan membawa harta yang banyak dan membawa beberapa kapal yang dilengkapi dengan persenjataan meriam. Setelah dirasa cukup harta yang didapatinya, Syarif Abdurrahman Al-Qadri berkeinginan keluar dari Kerajaan Mempawah untuk mencari pemukiman baru. Niat Syarif Abdurrahman Al-Qadri itu disetujui oleh keluarganya. Dan berdagang. Hingga saat hartanya cukup, ia berniat keluar dari Kerajaan Mempawah untuk mendirikan pemukiman baru.
Nah, sebelumnya itu di tahun 1768, Syarif Abdurrahman melakukan perkawinan politik dengan putri kerajaan Banjar, sehingga memperkuat aliansi dengan kerajaan Banjar. Perkawinan politik ini mendukung obsesinya untuk mendirikan permukiman baru serta mengusir dominasi bangsa barat di Nusantara. Apalagi setelah meninggalnya Opu Daeng Manambo dan Habib Hussein, yaitu orang tuanya, obsesinya ini tersebut makin kuat. Oleh karena itu, ia meminta izin dengan keluarganya untuk mencari pemukiman baru dan keluarganya tersebut mengizinkan. Syarif Abdurrahman Al-Qadri pun berlayar untuk mencari pemukiman baru. Selama 5 hari 5 malam, rombongan 14 perahu Pangeran Syarif Abdurrahman Al-Qadri berhenti di perairan Sungai Kapuas dan Landak, sekarang dikenal dengan Pulau Batu Layang. Di perairan tersebut dihuni para bajak laut. Namun Syarif Abdurrahman Al-Qadri tidak gentar. Ia menembaki kawanan bajak laut tersebut dengan senjata meriam sampai bajak laut itu pergi. Pada pukul 8 pagi, setelah semua tembakan dihentikan, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri memerintahkan semua perahu merapat dan naik ke daratan. Para hantu pengganggu sudah habis, dan marilah kita turun ke daratan membangun tempat tinggal baru di daerah ini, teriaknya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 14 Rajab 1185 atau bertepatan dengan 23 Oktober 1771 Masehi. Seperti yang kita ketahui selama ini, bahwa tanggal 23 Oktober adalah tanggal berdirinya kota Pontianak. Pulau Batu Layang, yaitu terletak di antara muara Sungai Landak dan Sungai Kapuas. Kemudian mereka melanjutkan pelayaran mendekati daratan yang ada di persimpangan Sungai Landak dan Kapuas. Nah, ternyata di wilayah tersebut itu sudah dihuni oleh bajak laut atau perompak. Nah, kemudian Sultan beserta rombongannya melakukan perlawanan dengan menembakkan meriam hingga pukul 8 pagi, tanggal 23 Oktober tahun 1771. Mereka mendekati daratan tersebut dan kemudian mendirikan pemukiman di wilayah bekas penembakan meriam tersebut. Nah, daratan tersebut itu nantinya semakin ramai dan Sultan Al-Qadri kemudian menjadikan pemukiman tersebut menjadi wilayah Kesultanan Pontianak. Sayangnya di video ini tidak menyebutkan bagaimana asal-usul penamaan kota Pontianak. Nah, tadi sekilas pada video ini disebutkan bahwa Sultan Al-Qadri ini berseru kepada rombongannya, yaitu para hantu pengganggu itu telah pergi. Nah, setelah berkumpul dengan perompak. Dari mitos masyarakat Kalimantan Barat, para rombongan Sultan Al-Qadri ini saat melakukan pelayaran ini diganggu oleh makhluk halus khas Pontianak atau yang dikenal dengan kuntilanak. Nah, dari analisis saya ini, maka mungkin saja para perompak ini disebut hantu pengganggu karena sebelum melawan rombongan Sultan, mereka mungkin menirukan suara hantu tersebut. Nah, dan karena para rombongan ketakutan dan terganggu dengan suara tersebut, maka diperintahkan oleh Sultan untuk menembakkan meriam ke arah suara tersebut. Nah, oleh karena peristiwa itu, daerah tersebut dinamakan Pontianak. Baiklah, sekian reaction video mengenai sejarah kota Pontianak dan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dari channel Anom Pangaru. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.